semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Kanaya Idris. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Saat ini aku sedang menempuh mata kuliah Micro Teaching, yaitu mata kuliah yang melakukan pengajaran kepada teman sebaya. Nah, yuk ikuti kegiatanku selama melakukan micro teaching ini. Sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, karena ibu lihatnya anak-anak pada kurang semangat, kita jargon dulu gimana? Oke. Nanti kalau ibu bilang tata busana, kalian jawab cerdas, tanggap, berenergi. Oke? Yang semangat ya. 1, 2, 3. Tata busana cerdas, tanggap, berenergi. Nah, kita ice breaking dulu. Nah, aturan ice breakingnya itu yang pertama, kalau ibu bilang tepuk bola itu 1 kali. Nah, kalau ibu bilang tepuk desain itu 2 kali. Dan kalau ibu bilang tepuk jahit itu 3 kali. Nah, nanti yang salah ngapain ya? Ya itu lagi deh. Oke, jadi ini pakai speed ya. 1, 2, 3. Tepuk jahit, tepuk desain, tepuk jahit, tepuk bola, tepuk desain, tepuk jahit,
kira-kira apa nih? Kira-kira apa nih? Ya, apa yang dilakukan Lisa dengan mempromosikan produknya itu merupakan kegiatan apa? Apakah kegiatan marketing atau branding? Branding. Ya. Kegiatan yang Lisa lakukan tersebut adalah kegiatan branding. Kenapa itu merupakan kegiatan branding? Karena di branding itu kita membuat produk kita mudah diingat. Nah, jadi Lisa itu membuat produknya itu mudah diingat dengan memberikan nama produk yang unik, dengan kemasan yang menarik. Jadi orang-orang itu bisa mengingat apa yang dia jual. Gitu. Oh, si Lisa ini sering jual gelang ya, jual kalung ya. Jadi dia menggunakan teknik branding untuk pemasaran produknya. Nah, sekarang masuk kepada segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik yang serupa. Jenis segmentasi ada 4. Yang pertama adalah geografis, berdasarkan lokasi. Nah, biasanya yang berdasarkan lokasi ini dari kota atau provinsi atau negara. Nah, yang kedua adalah demografis, berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pendapatan. Nah, yang ketiga adalah psikografis atau gaya hidup, kepribadian, dan nilai-nilai. Yang keempat adalah pelaku
Nah, manfaat em, dari USP ini adalah meningkatkan daya tarik dan loyalitas pelanggan. Nah, masuk kepada langkah-langkah strategi pemasaran. Nah, yang pertama adalah penelitian pasar, mengidentifikasi tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Gimana sih caranya mengidentifikasi tren di pasar itu? Yang pertama adalah melalui survei, melalui wawancara, dan analisis data penjualan. Nah, yang kedua adalah menentukan target pasar. Nah, menentukan target pasar ini gimana sih caranya? Yaitu memilih segmen pasar yang paling potensial. Nah, contohnya menargetkan remaja untuk produk casual. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah menyusun rencana pemasaran, menentukan langkah-langkah promosi seperti iklan pada media sosial. Nah, yang kedua adalah menyesuaikan strategi dengan anggaran. Lalu masuk ke yang keempat, evaluasi dan perbaikan, mengukur efektivitas strategi melalui penjualan dan umpan balik. Nah, yang kedua adalah memperbaiki strategi pemasaran hasil evaluasi. Nah, kita akan masuk kepada kesimpulan pembahasan kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah strategi pemasaran sangat penting untuk membantu bisnis dan memahami pelanggan, menghadapi pesaing, dan meningkatkan penjualan. Dengan memahami konsep seperti segmentasi pasar, analisis pesaing, dan USP, bisnis fashion dapat lebih mudah mencapai kesuksesan di pasar yang kompetitif. Nah, Ibu mau ngasih motivasi ini buat kalian. Pasti kalian ada yang malu-malu untuk memasarkan produknya. Nah, menurut Ibu, sebelum kita mencapai kesuksesan, kita harus percaya diri untuk memasarkan produk kita, entah apapun yang orang katakan mengenai kita. Oh, kamu ini apa gitu misalnya, jadi gak usah dipeduliin. Kita fokus aja pada tujuan kita ke depannya agar selangkah demi selangkah